Suami gimana dengan hasil putusan kan kemarin dari Yoka sendiri kan sudah mendatangi nyamperin ke suami yang meminta maaf. Dengar hasil putusan vonis kemarin seperti apa mungkin sudah tahu kan? Ya sudah tahu kalau vonis tentu suami saya yang merasa dapat keadilan ya karena keluarganya diobrak-abrik kan sama Yoke. Cuman pada saat saya nggak jelas banget pada saat mereka bertemu di pengadilan itu kan suami saya dia minta maaf kurang lebih di artiin bahasa Indonesia no you don't, dia nggak ngerti gitu kan, dia nggak ngerti apa yang harus dia ya terbukti kan di dalam persidangan apa, di luar persidangan apa, itulah yang memang nggak salah suami saya berkata bahwa apa yang diucapkan dia itu mungkin dia nggak memahami apa arti kata maaf itu apa. Maaf itu kan harusnya ya sudah diem gitu loh. Sudah jangan lagi menciptakan percikan baru setelah di persidangan berbeda. Contoh misalnya ya, bagaimana dia orang yang sudah minta maaf kepada saya, lalu dia mengajukan saksi-saksi yang tidak ada konteksnya dengan kasus yang sedang dia hadapi. Coba kalau dia mengajukan saksinya keluarganya misalnya. Apa yang dia maksud ini membawa saksi yang nggak ada konteksnya, yang enak gitu ya. Kalau saya sebagai pribadi ini orang nyari minta maaf tapi membuka peluang lagi untuk saya injek dia lagi gitu, mohon maaf ya, karena apa yang dia lakukan ini bukannya memang konsisten dengan perkataan maaf dia. Kenapa dia mengajukan saksi yang nggak ada konteksnya di luar ini, yang mohon maaf ya tanda kutip saya anggap sampah-sampah yang diajukan sebagai saksi dia itu gitu. Nah, begini ya, soal apa yang saya sebar itu saya melihat di sosial media lain, ya. Saya melihat di sosial media lain dan saya merepost karena saya di tag. Tapi menurut saya sebagai warga negara Indonesia, kalian pernah naik pesawat semua? Ingat kalau kita turun dari pesawat dibilang apa? Jika kita mengetahui ada penumpang yang membawa benda-benda terlarang, narkoba dan lain, harus melaporkan kepada pihak berwajib. Bagaimana saya melihat ada satu manusia yang selalu buat onar di dunia maya, lalu mempunyai 2 paspor. Bagus saya nggak bikin laporan baru. Aduan masyarakat sebagai orang yang berhak melaporkan, ada nih manusia datang ke Indonesia, masuk pakai paspor Indonesia, masuk Amerika pakai paspor Amerika, enak banget. Pertanyaan saya, apakah dia bayar pajak di sini? Jadi kalau Yoke mau bikin laporan tentang itu, saya dulu yang bikin laporan. Yang gitu aja. Sekarang kalau dia mau berulah lagi, saya masih punya laporan lain. Kalau dia masih pengen berbuat pula dan dia menciptakan keributan dengan saya, ayo. Gitu ya Pak lawyer. Ini lawyer saya sudah siap juga. Maunya sampai di mana gitu. Nah, udahlah kalau orang tuh udah minta maaf, udah menyadari, kan dia sendiri ngomong, ya sudah, ini hasil perbuatan dia selama ini, dia menerima putusannya. Tapi kenapa dia menciptakan percikan baru dengan ujaran-ujaran seperti itu? Gitu. Saya kesini tuh bener-bener liburan. Saya mau say hi dulu sama Coach Chen. Coach Chen, nice to meet you. Whatever happened, I will own it. Let the trial continue. So in person, I apologize. Whatever happened, it's between me and your wife, nothing to do with you. No, it's everything that Yeah. what you do. Semuanya merembet ke anak-anak, ke suami, ke supir, ke everybody. Right, I understand. No, you don't. Okay, well, anyway. Barusan kamu masih ngomong ini setup. Huh? Barusan. Right. But that's my opinion. Anyway, I just want to apologize, regardless if you want to accept it or not. That's my side. So sorry. Bye. Thank you, Kak. Bye. Ko Cen, gimana ini kok? Tadi apologize, permintaan maaf dari Kalau yang jadi wartawan udah. gimana kok? Menerima secara lapang dada. Gini. Orang minta maaf itu kan semua tentang keikhlasan. Ya kan? Simpulin sendiri lah. Gitu dong. Gitu dong. Ya kan simpulin sendiri. Oke.